Domba. Ya, domba atau menyebarluaskan pembicaraan antar sesama dengan tujuan untuk merusak, mengadu domba. Sebelumnya kita membahas tentang apa namanya? Ghibah. Tentang ghibah. Tentang ghibah, di mana ghibah itu ternyata ya, ada yang diperbolehkan. Secara umum ghibah itu dilarang, menggunjing, tapi ada yang diperbolehkan dengan beberapa catatan. Kemudian yang terakhir kemarin adalah tercelanya orang yang berbuka dua, yaitu orang munafik, nifaq. Nah, berikut ini bab ya, larangan berdusta bab 260. Pasti kita ketahui semua ini, tapi kita akan lihat ya, ternyata di sini ada dusta yang diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Al-Isra ayat 36. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Di ayat lain Allah berfirman, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap, raqib dan atid. Kemudian ada beberapa hadis yang berkaitan dengan ini. Banyak sekali hadis ya. Di antaranya hadis ke 1546 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya jujur membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa ke surga. Sungguh seseorang masih saja selalu jujur sehingga tercatat di sisi Allah sebagai seorang yang sangat jujur. Sesungguhnya dusta membawa kepada kedurhakaan dan kedurhakaan akan membawa ke neraka. Sungguh seseorang masih saja berdusta sehingga di sisi Allah dia tercatat sebagai seorang pendusta. Tafaqun alaih. Hadis berikutnya dari Abdullah bin Amr bin As bahwasanya Nabi SAW bersabda, 4 sifat yang barang siapa 4 sifat ini terdapat di dalam dirinya, niscaya dia menjadi seorang munafik murni. Jadi 4 ya, itu barang siapa yang terdapat pada dirinya salah satu dari keempat sifat tersebut, maka pada dirinya terdapat salah satu sifat kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Yaitu apabila dipercaya ia berkhianat, apabila ia berbicara ia berdusta, apabila ia melakukan perjanjian ia ingkar, ia khianat. Nah, biasanya cuma 3 itu ya, tapi di hadis ini ada 4. Satu lagi yaitu apabila dia berperkara dia jahat. Apabila dia berperkara dia jahat, menzolimi. Hadis muttafaqun alaih. Jadi ada 4 sifat yang ada pada diri seseorang. Salah satunya saja maka dia termasuk munafik. Itu apabila dia percaya ia khianat, apabila ia berbicara ia dusta, apabila melakukan perjanjian ia ingkar janji, melanggar, dan apabila berperkara ia jahat. Di hadis lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mengaku bermimpi dengan sesuatu yang tidak pernah dia mimpi, niscaya dia akan dibebani untuk mengikat di antara 2 buah biji gandum, sedang dia tidak akan mampu melakukannya. Barang siapa yang mendengarkan pembicaraan atau ghibah tentang suatu kaum, padahal mereka membencinya, niscaya akan dituangkan cairan timah mendidih ke dalam kedua telinganya pada hari kiamat. Barang siapa yang menggambar suatu gambar makhluk hidup, niscaya dia akan disiksa dan diperintahkan untuk meniupkan ruh ke dalamnya, padahal dia bukanlah peniup roh. Saya ulangi hadis ya. Barang siapa yang mengaku bermimpi dengan sesuatu yang tidak pernah dia bermimpi, niscaya dia akan dibebani untuk mengikat di antara 2 buah biji gandum.
sedang dia tidak akan mampu melakukannya. Barang siapa yang mendengarkan pembicaraan tentang suatu kaum atau ghibah yang sudah kita bahas kemarin, padahal mereka membencinya. Mereka siapa? Orang yang digibahi ya, orang yang diceritakan. Niscaya akan dituangkan cairan timah mendidih ke dalam kedua telinganya pada hari kiamat. Barang siapa yang menggambar suatu gambar makhluk hidup, niscaya dia akan disiksa dan diperintahkan untuk meniupkan roh ke dalamnya, padahal dia bukanlah pemilik roh. Berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, dusta yang paling besar adalah seseorang memperlihatkan kedua matanya terhadap sesuatu yang belum pernah dia lihat. Oh, saya lihat, padahal belum pernah dia lihat. Jadi dusta yang paling besar, seseorang memperlihatkan kedua matanya terhadap sesuatu yang belum pernah dia lihat. Nah, kemudian jamaah sekalian, ini ada satu hadis cukup panjang ini ya. Panjang hadisnya ini, kita simak baik-baik apa saja yang ada di hadis ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, dia berkata, salah satu hal yang sering ditanyakan Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya adalah, adakah di antara kalian yang bermimpi? Di antara mereka pun ada yang menceritakan mimpinya. Suatu pagi beliau pernah mengatakan kepada kami, semalam 2 orang datang kepadaku, lalu mereka berkata, pergilah. Aku pun pergi bersama keduanya. Dalam perjalanan kami pun bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang berbaring, sementara seorang laki-laki lain berdiri di dekatnya sambil memegang batu besar. Laki-laki yang berdiri pun menjatuhkan batu tersebut ke kepalanya. Laki-laki yang berdiri pun menjatuhkan batu tersebut ke kepalanya, sehingga pecah dan hancur bersama batu tersebut berkeping-keping. Kemudian laki-laki itu mengumpulkan pecahan batu tadi dan dia tidak kembali kepada orang tersebut sampai kepalanya telah pulih seperti semula. Setelah itu dia mendatangi orang tersebut dan mengulangi apa yang telah ia lakukan kepadanya sebelum itu. Rasulullah melanjutkan, kukatakan kepada kedua orang tadi yang membawaku itu, maksudnya Allah, apa ini? Mereka mengatakan, pergilah, pergilah. Kami pun pergi, kemudian kami bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang terlentang dan menyandarkan tengkuknya. Sementara di dekatnya ada seorang laki-laki lain yang berdiri memegang sebuah kaitan besi, gate-gate. Kemudian memegangi salah satu sisi wajah orang yang terlentang, lalu merobek-robek mulut orang tersebut sampai ke tengkuknya, dari hidung sampai ke tengkuknya, dan dari mata sampai ke tengkuknya. Hidung sampai tengkuk, dari mata sampai tengkuk. Setelah itu dia beralih ke sisi wajah yang lain, lantas melakukan seperti yang dilakukan pada sisi sebelahnya. Sebelum dia selesai melakukannya pada sisi tersebut, sisi wajah lainnya telah kembali seperti semula. Setelah dirobek sampai tengkuk tadi kembali ulang. Ini seperti kisah-kisah di Isra Miraj. Orang itu pun beralih ke sisi wajah tersebut dan mengulangi apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Samura melanjutkan, aku bertanya, Maha Suci Allah, ada apa dengan kedua orang ini? Mereka mengatakan kepadaku, pergilah, pergilah. Kami pun pergi lagi, kemudian kami bertemu semacam tungku api. Samura berkata, aku mengira beliau berkata, di dalamnya terdengar kegaduhan dan suara-suara.
Kami pun melihat ke dalamnya. Ternyata di sana terdapat laki-laki dan perempuan yang telanjang. Mereka dijilat api dari bawah mereka. Setiap kali api menjilat, mereka pun berteriak. Aku bertanya, siapa orang ini? Siapa orang-orang ini? Keduanya menjawab, pergilah, pergilah. Kami pun pergi. Di perjalanan itu kami bertemu sebuah sungai. Samura berkata, aku kira beliau mengatakan berwarna merah seperti darah. Di sungai itu ternyata ada seorang laki-laki yang sedang berenang. Sementara di tepinya ada seorang laki-laki yang telah mengumpulkan batu-batu yang besar. Setiap kali dia berenang di sungai itu dan mendatangi laki-laki yang telah mengumpulkan batu tersebut, laki-laki itu pun membuka mulutnya dan menyuapkan batu-batu itu ke dalamnya, ke dalam mulutnya. Kemudian dia berenang lagi lalu kembali ke tepi. Setiap kali dia kembali, laki-laki itu membuka mulutnya lalu menyuapkan batu ke dalamnya. Seperti yang di atas tadi ya, berulang-ulang. Kukatakan kepada mereka, ada apa dengan kedua orang ini? Mereka menjawab, pergilah, pergilah. Kami pun pergi. Di tengah perjalanan kami bertemu seorang laki-laki yang sangat seram, atau laki-laki paling jelek yang pernah engkau lihat. Orang itu menyalakan api di dekatnya lalu berjalan di sekelilingnya. Aku bertanya kepada mereka berdua, siapakah orang ini? Mereka menjawab, pergilah, pergilah. Kami pun kembali pergi, kemudian kami melewati suatu taman yang amat subur dan penuh dengan keindahan berupa tanaman musim semi. Di tengah kebun itu terdapat seorang laki-laki yang jangkung menjulang ke langit, bahkan kepalanya hampir-hampir tidak terlihat olehku, saking tingginya ya. Di sekelilingnya terdapat anak-anak yang banyak sekali, yang sama sekali belum pernah melihat sebanyak itu. Aku bertanya, siapa ini? Siapa mereka? Keduanya menjawab, pergilah, pergilah. Kami pun pergi lagi. Di perjalanan kami bertemu pohon besar yang belum pernah kulihat pohon yang sebesar dan sebagus itu. Keduanya berkata, naiklah ke pohon itu. Kami pun menaikinya untuk menuju ke sebuah kota yang dibangun dari batu bata emas dan batu bata perak. Saya ulang ya. Di perjalanan kami bertemu pohon besar yang belum pernah kulihat pohon yang sebesar dan sebagus itu. Keduanya berkata, naiklah ke pohon itu. Kami pun menaikinya untuk menuju ke sebuah kota yang dibangun, menuju berarti di atas pohon tidak kota ya. Dibangun dari batu emas dan batu bata perak. Kemudian kami mendatangi pintu kota dan meminta agar ia dibuka. Pintu itu pun dibuka untuk kami, lalu kami memasukinya dan bertemu beberapa orang laki-laki yang separuh tubuhnya sangat indah, melebihi keindahan orang yang pernah kami lihat. Sementara itu, separuh tubuh lainnya sangat jelek, lebih jelek daripada orang yang pernah kami lihat. Kedua orang yang membawaku berkata kepada mereka. Saya ulang, kedua orang yang membawaku berkata kepada mereka, pergilah kalian dan terjunlah ke sungai itu. Itu adalah satu sungai yang melintang, yang airnya sangat putih dan jernih bagaikan susu yang mengalir. Mereka pun pergi lalu menceburkan diri ke dalam sungai. Setelah itu mereka kembali kepada kami sedang rupa tubuh mereka yang jelek telah hilang, sehingga mereka menjadi orang yang paling bagus keadaannya. Nabi melanjutkan, keduanya berkata kepadaku, inilah surga Aden dan di sanalah tempat tinggalmu. Aku pun memandang ke atas, terlihat olehku sebuah istana putih seperti awan. Mereka berkata kepadaku, inilah rumahmu. Aku berkata kepada mereka, semoga Allah memberkati kalian berdua. Izinkanlah aku memasukinya. Mereka menjawab, kalau sekarang ini tidak boleh, namun engkau pasti akan memasukinya kelak. Aku kembali bertanya kepada mereka, sejak semalam aku melihat berbagai keanehan selama bepergian. Apa gerangan yang kulihat itu? Mereka pun menjawab, kami akan memberitahukannya kepadamu. Laki-laki pertama yang engkau datangi yang kepalanya dipecah dengan batu adalah orang yang hafal Al-Quran, tetapi dia melalaikannya dan tidur meninggalkan
meninggalkan sholat wajib. Nah, jadi kisah-kisah di atas tadi, di akhir ini keterangannya. Orang yang tadi dipecahkan kepalanya, ditindis dengan batu, pecah, kemudian kembali lagi ditindis lagi, pecah kepalanya. Ternyata ini adalah orang yang hafal Al-Quran, cuma hafal saja tetapi dia melalaikannya dan tidur meninggalkan sholat wajib. Alhamdulillah ini. Sedang laki-laki yang engkau datangi yang mulutnya dirobek-robek sampai ke tengkuknya, tadi kan kisahnya itu, yang mulutnya dirobek begini ya, digate dengan kanco ya. Kanco kalau di pelabuhan itu kan ada kanco, gate-gate karo itu ya, kanco. Kira-kira begitu, digate. Nah, ya digate begini sampai ke tengkuknya sini. Kemudian dari telinganya, matanya digate sampai sini, sampai robek. Habis itu kembali lagi. Begitu seterusnya berulang-ulang. Nah, orang ini siapa? Di sini dijelaskan. Laki-laki yang engkau datangi yang mulutnya dirobek-robek sampai ke tengkuknya, yang hidungnya dirobek-robek sampai ke tengkuknya, dan matanya dirobek-robek sampai ke tengkuknya adalah orang yang pergi dari rumahnya lalu menebarkan kebohongan hingga tersebar kemana-mana. Yang berkaitan dengan bab tadi di sini. Intinya sehingga ada kisah yang panjang ini di bab ini. Jadi orang yang berdusta, yang menyebar fitnah, ya, kemana-mana menceritakan sesuatu yang jelek, mengandung domba, namimah, terkumpul semua di sini. Ya, menggibah, mengandung domba atau namimah, ya, memfitnah, maka itu tadi dirobek-robek mulutnya, matanya, hidungnya sampai ke tengkuknya. Nah, kemudian yang berikutnya, sementara laki-laki dan perempuan telanjang yang ada di dalam tempat seperti tungku api, mereka itu adalah para pezina. Adapun laki-laki yang engkau datangi sedang berenang di sungai lalu disuapi dengan batu, orang itu adalah pemakan riba. Riba. Ya. Sedang laki-laki yang kelihatannya amat seram, yang menyalakan api dan berjalan di sekitarnya, sesungguhnya dia adalah malaikat Malik, penjaga neraka jahanam. Saya ulang, laki-laki yang kelihatannya amat seram, yang menyalakan api dan berjalan di sekitarnya, sesungguhnya dia adalah malaikat Malik, penjaga neraka. Kalau penjaga surga, Ridwan. Sedangkan laki-laki jangkung di kebun itu adalah Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim ya. Salam. Adapun anak-anak yang di sekelilingnya adalah anak-anak yang baru lahir lalu mati dalam keadaan suci. Anak yang baru lahir mati dalam keadaan suci, belum punya dosa. Mungkin juga yang mati dalam perut. Di sini laki-laki anak yang baru lahir lalu mati dalam keadaan suci. Dalam riwayat Al-Barqani disebutkan dilahirkan dalam keadaan suci. Sebagian kaum muslimin bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan anak-anak kaum musyrikin? Beliau menjawab, juga anak-anak kaum musyrikin. Mengenai kaum yang sepat, nah itu ya. Jadi walaupun anak-anaknya kaum musyrikin, karena dia masih anak-anak, dia belum berdosa ya. Karena orang tuanya lah yang membuat anak itu Yahudi, Majusi atau Nasrani. Begitu ya dalam Islam. Kemudian berikutnya mengenai kaum yang separuh tubuhnya bagus dan separuh lainnya jelek. Mereka adalah orang-orang yang mencampur amal baik dengan amal buruk, lalu Allah memaafkan mereka. Bagaimana ini mencampur amal baik dan buruk? Nah, ngambil korupsi tapi pakai menyumbang. Begitu barangkali. Begitu contohnya.
mencampur amal baik dengan amal buruk. Iya. Talbis. Hah? Talbis dia. Talbis. Ya. Nah, wala talbisul haq bil batil. Jangan kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Nah, bisa juga ini tergolong pencucian uang. Nah, money laundry. Dalam salah satu riwayat Imam Bukhari dikatakan, semalam aku bermimpi melihat dua orang laki-laki datang kepadaku, lalu mereka membawaku pergi ke suatu tanah suci. Kemudian dia pun menyebutkan hadis tersebut selengkapnya. Rasulullah berkata, kami pun pergi ke sebuah lubang seperti tumpu api. Bagian atasnya sempit, sedangkan bagian bawahnya luas. Di bawahnya dinyalakan api. Bila apinya naik, naik pula penghuninya, sampai-sampai mereka hampir saja keluar karenanya. Apabila apinya padam, maka mereka pun kembali lagi ke dalamnya. Ternyata di dalamnya terdapat laki-laki dan perempuan yang telanjang. Di riwayat tersebut di redaksinya, hingga kami pun mendatangi sebuah sungai dari darah. Di riwayat ini tidak ada redaksi yang menunjukkan keraguan dari perawi. Di sana ada seorang laki-laki berdiri di tengah sungai dan seorang laki-laki lain di tepi sungai. Di depannya ada batu. Lalu orang yang di tengah sungai menujunya. Ini redaksi yang lain ya. Begitu dia hendak keluar dari sungai, dilemparkan batu ke mulut orang itu sehingga dia kembali ke tempat semula. Jadi ada seseorang yang berada di tengah sungai yang merah, dia berenang ke tepi, ya tentu untuk menyelamatkan diri. Tapi di situ ada laki-laki yang pegang batu. Begitu udah dapat, disumbat mulutnya dengan batu. Berulang-ulang seperti itu. Demikian seterusnya. Tiap kali hendak keluar, mulutnya dilempari batu sehingga dia kembali sebagaimana keadaan semula. Dalam riwayat ini juga disebutkan kedua orang tersebut membawaku naik ke atas pohon, lalu mereka memasukkanku ke dalam sebuah negeri terindah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Di dalam negeri itu terdapat orang-orang tua dan orang-orang muda. Nah, kita lihat bisa tadi apa yang dimaksud di sini. Dalam riwayat ini dijelaskan pula orang yang engkau lihat mulutnya dirobek-robek tadi adalah seorang pendusta. Orang ini mengatakan kebohongan lalu menyebarkannya kemana-mana, ke seluruh penjuru tempat. Oleh karena itulah orang itu akan diperlakukan seperti yang engkau lihat sampai hari kiamat. Jadi karena dia menyebarkan kebohongan kemana-mana, kiri kanan, ya, muka belakang, makanya dirobek juga dari sini ke sini, dari sini ke sini. Semua dirobek semuanya, berulang-ulang sampai hari kiamat. Masih dalam riwayat ini dijelaskan orang yang engkau lihat kepalanya dirobek-robek adalah laki-laki yang Allah ajarkan Al-Quran kepadanya, namun pada malam harinya dia tidur tidak membacanya. Ini peringatan bagi kita semua. Dan pada siang hari dia tidak mengamalkannya. Oleh karena itu dia akan diperlakukan demikian sampai hari kiamat. Nah, apa tadi ini ganjarannya ini? Orang yang Al-Quran tidak mengamalkan, kepalanya dirobek-robek, dipecah. Sementara negeri pertama yang engkau masuki adalah negeri orang-orang yang beriman. Adapun negeri yang kedua adalah negeri para syuhada. Apa syuhada? Orang yang mati syahid, gugur di jalan Allah. Aku adalah Jibril dan ini Mikail. Angkatlah kepalamu. Aku mengangkat kepalaku dan ternyata di atasku tampak seperti awan. Keduanya pun berkata lagi, itulah tempat tinggalmu. Aku berkata, izinkanlah aku memasuki tempat tinggalku. Keduanya berkata, sesungguhnya masih ada sisa usia yang belum engkau sempurnakan. Andai kata engkau telah menyempurnakannya, pasti engkau akan mendatangi tempat tinggalmu itu. Saya ulang ya. Adapun negeri yang kedua adalah negeri para syuhada. Aku adalah Jibril dan ini adalah Mikail.
angkatlah kepalamu. Aku pun mengangkat kepalaku, dan ternyata di atasku tampak seperti awan. Keduanya pun berkata lagi, itulah tempat tinggalmu. Aku berkata, izinkanlah aku memasuki tempat tinggalku. Keduanya berkata, sesungguhnya masih ada sisa usia yang belum engkau sempurnakan. Masih ada sisa usia yang belum engkau sempurnakan. Andai kata engkau telah menyempurnakannya, pasti engkau akan mendatangi tempat tinggalmu itu. Apa yang dimaksud ini? Sesungguhnya masih ada sisa usia yang belum engkau sempurnakan. Ya, gimana? Belum mati ya. Andai kata engkau telah sempurnakan, pasti engkau akan mendatangi tempat tinggalmu. Nah, sudah meninggal. Kalau meninggalnya baik, masuklah di surga. Lebih utama tadi. Itu kan Nabi Muhammad itu. Iya. Nabi Muhammad itu di bawah Jibril sama Mikail. Iya. Jadi awan itu tempatnya cuma kau belum mati ya, belum. Jadi sudah disebutkan, saya ingin masuk ke tempat tinggalku. Ya belum, karena kamu belum sempurna, masih ada sisa usiamu. Artinya belum mati. Nah, andai kan engkau sudah mati, sudah sempurna, pasti engkau akan mendatangi tempat tersebut. Ini cukup panjang kisahnya ya. Jadi intinya jemaah sekalian, di bab ini tadi beberapa kisah ini adalah Allah perlihatkan dan memberikan pelajaran kepada kita akan perilaku yang kita lakukan itu akan mendapatkan ganjaran seperti yang telah disebutkan tadi. Salah satunya tadi adalah dengan dusta menyebarluaskan kebohongan, maka akan Allah robek-robek juga mulut kita, mata kita, hidung kita sampai tertentu kita. Baik, tadi saya sebutkan di awal ada bohong yang diperbolehkan. Tapi susunya saya taruh dulu sama Abang Musa. Bohong itu adalah sesuatu yang jahat, yang jelek, sama dengan ghibah. Tapi ada ghibah yang diperbolehkan seperti yang kita sudah jelaskan. Sekarang ada bohong yang diperbolehkan. Nah, bohong yang seperti apa? Ketahuilah walaupun pada dasarnya bohong itu diharamkan, akan tetapi ada beberapa situasi dan kondisi yang membuatnya boleh dilakukan dengan beberapa syarat yang telah dijelaskan dalam kitab Al-Azkar. Al-Azkar ini kalau tidak salah kitab zikir ditulis oleh Imam Nawawi. Ini ada bukunya sama saya. Terzikir. Kalau tidak salah ini yang disebutkannya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pembicaraan merupakan sebuah sarana untuk mencapai tujuan. Setiap tujuan terpuji yang bisa dicapai tanpa harus berdusta, maka haram berdusta dalam hal tersebut. Saya ulang. Setiap tujuan terpuji yang bisa dicapai tanpa berdusta, maka haram berdusta dalam hal tersebut. Namun, andaikan hal itu tidak dapat dicapai selain dengan berdusta, maka perbuatan itu boleh dilakukan. Demikianlah apabila tujuan yang akan dicapai merupakan hal yang mubah, maka berdusta untuk memperolehnya juga mubah. Jika tujuan itu wajib, maka dustanya juga menjadi wajib. Apabila ada seorang muslim yang bersembunyi karena dikejar oleh orang zalim yang hendak membunuhnya atau merampas harta yang disembunyikannya, lalu seseorang ditanya tentangnya, maka dalam hal ini dia wajib berdusta untuk melindungi orang tersebut dari kejaran orang zalim ini dengan merahasiakan keberadaannya. Demikian pula dengan barang titipan, apabila ada orang zalim yang hendak merampasnya, maka seseorang wajib berdusta untuk mengamankannya. Jadi kalau ada orang mau dibunuh, dikejar, ya,
bersembunyi, walaupun kita tahu tempat persembunyiannya, tapi kita wajib untuk melindungi, maka akhirnya terpaksa kita harus berdusta. Walaupun prakteknya Nabi seperti yang sudah saya singgung yang lalu itu, Nabi tidak berdusta untuk menyelamatkan. Jadi mencari jalan itu sebuah strategi, tidak berdusta tapi menyelamatkan orang lain. Nah, ya kan? Kemarin kan kalau kita baca di sini pasti kita sekilas Nabi berdusta. Tapi saya dulu mendapat penjelasan dari Pak Yusiki Mandeng Malaba, sebenarnya tidak begitu. Jadi Nabi itu gini, kan di sini posisinya, Nabi di sini. Lewat orang dikejar, akan dibunuh. Itu lewat, dia bersembunyi, yang ngejar ini datang. Kamu lihat tadi si Anu di sini. Nabi melangkah. Selama saya di sini, saya tidak pernah melihat orang tersebut. Artinya tidak berdusta. Kalau Nabi tidak melangkah, Nabi berdusta. Nah, Nabi melangkah, ini sebuah strategi. Begitu melangkah dia jawab, ya, selama saya di sini, jadi Nabi tidak berdusta selama di sini. Karena Nabi sudah melangkah. Nah, tapi jamaah sekalian, ya, dalam keadaan tertentu tadi disebutkan bisa untuk menyelamatkan. Kalau kita tidak ada cara lain demi untuk menyelamatkan orang yang dizolimi. Nah, termasuk kaitannya dengan hal ini dalam kehidupan rumah tangga. Kalau itu untuk menyelamatkan rumah tangga daripada terjadi perselisihan, bahkan percekcokan yang mengarah kepada pembunuhan, maka boleh berdusta. Nanti di sini ada hadisnya. Sikap paling hati-hati dalam masalah ini adalah dengan menempuh cara tauriyah. Apa itu tauriyah? Yaitu berbicara dengan kalimat yang dianggap kebenaran dalam arti tidak berdusta menurut pihak pertama, walaupun pada lahirnya menurut pengertian pihak kedua dia berdusta, meskipun tidak mempergunakan tauriyah. Seseorang yang berkata dusta dalam situasi dan kondisi demikian tidaklah haram. Ulama mengambil kesimpulan hukumnya. Ulama mengambil kesimpulan hukum bolehnya berdusta dalam situasi seperti itu dengan mengacu kepada hadis Ummu Kulsum, bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Laisal kadzabul ladzi yuslihu bainan nasi fayanmi khairan au yaqulu khairan." Bukanlah dikatakan pendusta orang yang mendamaikan sesama manusia, yaitu jika dia menyampaikan kebaikan atau berkata baik. Ini yang menjadi rujukannya. Bukanlah dikatakan pendusta orang yang mendamaikan sesama manusia, yaitu jika dia menyampaikan kebaikan atau berkata baik. Dalam riwayat Muslim menambahkan, qalat Ummu Kulthum walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaqulun nasu illa fi thalath. Ummu Kulthum mengemukakan, aku tidak pernah mendengar beliau memberikan keringanan tentang suatu pembicaraan orang-orang yang dusta kecuali 3 hal, illa thalath, yakni al-harb wal islah bainan nas. Al-harba wa islah bainan nas wa haditsar rajulin ra'atahu wa haditsar mar'ati zaujaha. Apa itu 3? Kecuali 3, yaitu pada peperangan. Yang kedua, memperbaiki hubungan antar sesama manusia. Tadi dia mendamaikan tadi, sesuai kaitannya dengan hadis di atas. Serta pembicaraan seorang suami kepada istrinya dan pembicaraan seorang istri kepada suaminya. Jadi
diperbolehkan kita berdusta. Lalu tadi dalam peperangan, ada yang bisa berikan contoh bagaimana Memang perang itu, dalam peperangan? Ya, perang itu wajib bohong karena perang itu kunci mencari menang. ya. Sebuah taktik strategi, ya, untuk menyelamatkan atau memenangkan peperangan itu, maka boleh kita berdusta. Di sini kedua dia tadi boleh kita berdusta dalam peperangan. Wajib sudah begitu perang itu bohong. Ya. Jadi dusta dalam peperangan itu adalah sebuah taktik dan strategi untuk memenangkan peperangan. Ada yang ingat nggak kisahnya Jenderal Sudirman? Ya. Ketika adalah salah seorang mengkhianat, ya kan? Salah seorang mengkhianat, Jenderal Sudirman ini kan di masjid pakai jubah seperti saya. Terus ada pengkhianat, dia tunjukkan kepada musuh itu Jenderal Sudirman. Begitu didatangi di masjid itu, gimana kisahnya itu? Oh ini Jenderal Sudirman masuk hutan, ya, tidak ada dia di sini. Dusta kan? Akhirnya tadi si pengkhianat dituduh, oh kamu yang pembohong, dia didor. Pengkhianatnya yang terbunuh, bukan Jenderal Sudirman. Kemudian yang kedua di sini memperbaiki hubungan antar sesama manusia, mendamaikan. Ada contohnya tadi. Ada yang bisa memberikan contoh? Pak Yani. Memperbaiki hubungan antar sesama manusia. Jadi berselisih keduanya demi untuk tidak terjadi sengketa perselisihan, maka boleh kita berdusta. Tapi ini hati-hati juga. Hati-hati caranya, tekniknya seperti apa? Ya. Bagaimana? Menyenangkan orang dengan berbohong. Ya. Menyenangkan hati orang dengan berbohong. Ya. Menyenangkan hati dengan berbohong, ya. Contohnya seperti apa? Jokowi Pertendian. Kemudian ini yang ketiga ini adalah antara suami istri. Pembicaraan seorang suami kepada istrinya dan pembicaraan seorang istri kepada suaminya. Nah, bilang kau paling cantik, padahal masih banyak. Padahal penting di istri. Saya sambil contoh satu ya, tapi di film ini, saya masih ingat ada film, ya film orang dewasa. Jadi begitu istrinya dimasak, ya, suaminya ini sudah taruh dimasak sama-sama, taruh garam. Nah, ternyata ada yang satu dia tidak tahu kalau kita taruh garam, taruh lagi. Begitu dia suguhkan kepada suaminya, terus dia tanya, gimana? Enak, enak sekali. Padahal ini garamnya sudah kelebihan. Jadi menyenangkan istri. Padahal tadi kelebihan garamnya. Mungkin itu satu contoh ya, untuk menyenangkan istri. Begini juga kita Ya. sudah makan di luar, Ya. jadi kita menghargai istri. Nah, pengalaman. Kenyang, Pengalaman. Ya. Takut dicurigai, kenapa? Atau istri sudah menyiapkan makan, udah capek-capek menyiapkan supaya suami ikut makan bersama di rumah. Taunya suaminya udah makan, maka untuk menyenangkan istri, suami walaupun kenyang tadi ya makan sedikit gelas. terus terang saja di kantor, makan di kantor, pulang harus dihargai. Jadi ini pengalaman ya, mungkin semua pasti kita mengalami hal itu. Ya. Ya. Apalagi kalau membaikan
kantor, sudah makan di kantor, ya. Jadi tidak mengecewakan istri sampai di rumah kita makan lagi. Ada kilo rigi. Tahu-taunya ada kelor atau nasi jagung, ketinggalan di gigi, angkat tinggi. Banyak contoh-contoh sepertinya. Nah inilah jemaah sekalian yang mungkin contoh-contohnya apa namanya dusta yang diperbolehkan. Tapi sekali lagi ini harus hati-hati ya, jangan kita cari solusi malah jadi masalah yang lebih besar. Karena digancu-gancu itu, bukan digancu-gancu itu. Itu berat. Yang berat itu digancu-gancu. Iya. Jadi kalau bila ijazah asli itu susah, Diganti. Nah, ini kan ramai ini kalau bicara dusta ini memang ada yang mengatakan kemarin begini ya, saya nggak tahu itu hadis apa kapan saja. Kalau kita sudah sekali berdusta, itu akan terus membela diri, pasti ada dusta terus. Nah, ya mungkin yang kira sekarang secara nasional itu sekali ya susahnya itu terus untuk membela diri, semakin dibela semakin terkuat, semakin membela semakin terkuat. Sekarang muncul lagi bandara di bawah itu. Alhamdulillah. Saya kira ini jemaah sekalian. Ya. Materi kita ini nanti berikutnya adalah anjuran bersikap selektif terhadap apa yang akan diucapkan atau diceritakan. Berhati-hati. Bab tentang dusta